Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Pernah nggak sih, kamu lagi santai ngopi sore, terus tiba-tiba kepikiran satu pertanyaan simple tapi nusuk. Nanti aku bisa pensiun nggak ya? Maksudnya, pensiun beneran, yang tenang. Nggak perlu mikirin cicilan, tagihan listrik, apalagi utang kartu kredit yang lebih galak dari debt collector di film-film. Atau jangan-jangan nanti, pas tua, kita masih harus kerja. Jadi ojek online, jaga toko, cuma biar dapur tetap ngebul. Tenang, kamu nggak sendirian, banyak orang ngerasa hal yang sama. Bahkan yang kelihatan mapan di usia 30 atau 40-an, sering diam-diam was-was soal masa pensiun. Nggak heran sih, soal pensiun itu bukan cuma soal umur, tapi soal kesiapan, soal kebiasaan, dan kadang soal warisan pola pikir yang salah sejak muda. Coba deh tarik napas, terus tengok ke belakang. Kita hidup di generasi yang katanya penuh peluang, tapi juga penuh beban. Orang tua kita dulu bisa beli rumah di umur 30-an cuma dengan satu penghasilan. Sekarang, sewa kontrakan aja kadang bikin dompet megap-megap. Jadi wajar kalau pikiran soal pensiun terasa makin jauh dan makin berat. Tapi sebenarnya, kenapa sih banyak orang nggak bisa pensiun dengan tenang? Padahal kita kerja keras, nabung juga, walau nggak banyak. Kadang-kadang ikut investasi, beli saham, reksadana, meskipun masih bingung baca grafik. Apa salah kita? Mungkin bukan salah kamu sepenuhnya. Tapi ada benang merah dari cerita orang-orang yang bilang, coba dulu aku sadar lebih awal. Salah satunya, kita terlalu fokus sama hari ini dan lupa mikirin nanti. Ini penyakit umum di generasi kita. Gaji naik dikit, langsung upgrade HP. Lihat promo flash sale, langsung check out barang yang bahkan enggak terlalu dibutuhin. Uang yang seharusnya bisa ditabung buat masa depan, habis buat memuaskan keinginan sesaat. Padahal masa depan enggak bisa dibayar pakai pay later. Ada juga yang bilang, ngapain mikirin pensiun, hidup aja udah susah. Iya, kita paham. Biaya hidup naik, gaji belum tentu ikut naik. Tapi justru karena itulah, perencanaan pensiun jadi penting. Kalau sekarang aja udah susah, masa kita mau tambah susah lagi nanti? Saat usia makin tua, tenaga nggak sekuat dulu, dan peluang kerja makin sempit. Masalah lain yang sering terjadi, terlalu percaya sistem. Kita ngerasa aman karena punya BPJS atau dana pensiun kantor. Padahal coba deh hitung-hitung. Cukup nggak buat hidup sebulan tanpa kerja? Kebanyakan sih, nggak cukup. Uang pensiun dari sistem formal itu biasanya cuma cukup buat bertahan, bukan buat hidup nyaman, apalagi liburan ke Bali sambil ngopi di pinggir pantai. Lalu, kita juga sering salah kaprah soal investasi. Lihat temen cuan dari kripto, langsung ikut-ikutan. Tapi lupa belajar, lupa riset. Begitu pasar merah, langsung panik. Padahal investasi itu bukan buat jadi kaya cepat, tapi buat menjaga kestabilan jangka panjang. Bukan soal berapa banyak cuan hari ini, tapi soal seberapa konsisten kamu bisa nabung dan tumbuh pelan-pelan. Dan ngomong-ngomong soal konsistensi, ini dia PR besar kita semua. Musuh utama konsistensi itu rasa bosan. Nabung 100.000 per bulan kedengarannya kecil dan enggak seksi. Tapi kalau kamu tahan selama 30 tahun, itu bisa jadi puluhan juta. Dan itu yang bisa nyelamatin kamu nanti. Sayangnya banyak orang berhenti di tengah jalan. Bosan, nggak sabar. Pingin hasil cepat. Belum lagi gaya hidup. Kita hidup di era FOMO. Lihat teman liburan ke Jepang, langsung pengen ikut meski harus ngutang. Teman beli motor baru, kita juga gatal pengen punya. Padahal, setiap keputusan konsumtif hari ini adalah pencurian kecil dari masa depan kita sendiri. Pikirin deh. Kamu rela masa pensiunmu sengsara cuma karena pengen kelihatan keren di Instagram sekarang? Oh ya, satu hal penting lagi. Kesehatan. Banyak orang lupa, syarat utama pensiun yang tenang adalah badan yang masih sehat. Percuma punya tabungan ratusan juta kalau tiap bulan harus bolak-balik rumah sakit. Jaga kesehatan bukan cuma soal makan sayur dan olahraga, tapi juga gaya hidup yang seimbang, tidur cukup, dan nggak stres mikirin kerjaan terus. Dan buat kamu yang mikir, tapi kan aku nggak punya penghasilan tetap, susah nabung. Justru karena itu kamu harus makin pintar. Punya penghasilan nggak tetap bukan berarti masa depanmu juga harus ikut nggak tetap. Sekarang ada banyak tools dan produk keuangan yang bisa kamu mulai dari recehan. Contohnya, tabungan emas digital, reksadana pemula, mulai dari Rp10.000. Sebenarnya, kunci pensiun yang tenang itu bukan cuma soal duit,
tapi soal kebiasaan. Kalau dari sekarang kamu mulai biasain diri mikirin masa depan, nyisihin sedikit dari penghasilan, nggak terlalu konsumtif, dan jaga kesehatan, kamu udah selangkah lebih dekat ke masa tua yang bebas dari kekhawatiran. Mungkin kamu nggak bisa siapin semuanya dalam semalam, tapi coba mulai dari hal kecil. Bikin catatan pengeluaran, buka rekening khusus dana pensiun, uninstall e-commerce buat sementara. Yang ini berat, tapi worth it. Yang penting, sadar bahwa waktu terus jalan dan tubuh kita nggak selamanya kuat. Karena pensiun itu bukan soal berhenti kerja, tapi soal kebebasan. Kebebasan bilang enggak ke kerjaan yang enggak kamu suka. Kebebasan ngabisin waktu bareng cucu. Atau naik motor keliling Indonesia tanpa mikirin tagihan. Kebebasan itu enggak jatuh dari langit, tapi lahir dari keputusan yang kamu ambil hari ini. Jadi, kenapa banyak orang nggak bisa pensiun dengan tenang? Bukan karena mereka malas, bodoh, atau nggak beruntung, tapi karena mereka nggak sempat atau nggak dipaksa mikir bahwa hidup terus jalan. Dan waktu nggak nunggu kita buat siap. Dan saat akhirnya sadar, kadang udah terlambat. Tapi buat kamu yang lagi nonton atau dengerin ini, belum terlambat. Justru sekarang saatnya ambil satu langkah kecil. Nggak usah yang besar-besar. Buka tabungan, investasi receh, kurangi nongkrong mahal, cari tahu soal keuangan pribadi. Karena pada akhirnya kita semua akan menua. Tapi hanya sebagian dari kita yang bisa menikmati masa tuanya. Yuk, pastikan kamu termasuk di golongan yang kedua. Semoga video ini ngasih insight baru dan bermanfaat. See you next time.